Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Ivan Chris NZ. Untuk yang video kali ini saya mau bikin dessert ya, Italian dessert. Tapi yang saya ambil yang resep yang simple aja dan yang lebih aman karena resep ini tanpa menggunakan telur ya, jadi nggak pakai kuning telur. Karena kalau untuk resep aslinya tiramisu itu menggunakan kuning telur yang dicampurkan ke bahan-bahannya. Nah, kali ini tanpa telur jadi lebih aman. Nah, bahan-bahan yang kita perlukan itu adalah 140 ml heavy cream, kemudian kita perlu juga mascarpone cheese ya. Mascarpone cheese-nya kita perlu itu 150 gram. Kemudian lady fingers atau bisa juga disebut savoiardi itu 150 gram. Kemudian kita perlu gula yang halus ya, gula putih yang halus 50 gram. Kemudian cocoa powder untuk taburannya nanti di atas itu 30 gram. Dan juga coffee espresso ya, coffee espressonya kira-kira 125 ml. Itu perbandingannya kira-kira 2 sendok teh kopi dengan sedikit air. Kalau mau lebih kental lagi bisa dikurangi atau tergantung kesukaannya, tapi dengan agak rasa kopi yang strong ini lebih enak untuk tiramisu ya, karena dia identik dengan ada rasa aroma kopi. Dan biasanya resep asli tiramisu itu akan ditambah dengan alkohol, tapi karena ini saya membuatnya yang halal dan tidak ada alkohol sama sekali ya. Nah, untuk selanjutnya kita langsung ke tahap pembuatan. Jangan lupa yang belum subscribe dulu, dan juga jangan lupa nanti di share ya ke teman-teman kalian kalau kalian suka resep ini. Yuk kita mulai membuat tiramisu tanpa telur. Nah, step pertama yang perlu kita buat yaitu membuat whipped cream, yaitu mengocok krim, heavy cream ya. Heavy cream itu sampai dia kental dan agak fluffy. Krimnya dikocok sampai dia agak kaku ya, tapi jangan terlalu kelewat mengocoknya karena dia nanti akan pecah dan nggak bisa digunakan. Jadi hati-hati saat pengocokan krim ini. Nah, pada saat setengah proses ya, ini saya stop dulu dan krimnya belum mengental ya. Ini dari gula pasir yang tadi kita ada, itu saya ambil setengahnya, saya campurkan ke sini ya, sambil dikocok. Sisakan setengahnya untuk dicampurkan ke keju mascarpone. Nah, sampai seperti ini ya, dia masih halus, jadi jangan terlampau berlebihan ngocoknya karena nanti akan over whip. Jadi seperti ini. Nah, ini kita simpan dulu di lemari es. Nah, tahap selanjutnya kita akan mencampurkan mascarpone cheese dengan sisa gula pasir tadi. Nah, mascarpone cheese ini bisa dibeli di supermarket atau bisa juga bikin sendiri ya. Ini mudah sebetulnya membuat mascarpone cheese itu, hanya dia memerlukan waktu sekitar 12-24 jam disimpan di lemari es. Jadi baru bisa dibuat hari ini dan digunakannya besok. Nah, sekarang kita campurkan gula
dan mascarpone cheese. Kocok dengan speed rendah saja, kurang lebih 3 menit saja ya, jangan kelamaan. Nah, nggak perlu lama ya mengocoknya, jangan kelamaan. Jadi maksimum 3 menit atau sampai gulanya sudah larut ya, tercampur. Sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, step berikutnya yaitu kita mencampurkan krim yang sudah kita kocok tadi dengan mascarpone cheese dengan menggunakan spatula ya, tanpa menggunakan mixer. Kita campurkan semua whipped creamnya, campurkan dengan mascarpone cheese ya, dengan diaduk seperti ini. Aduk hingga tercampur merata ya. Nah, ini seperti ini udah siap. Sekarang kita tinggal menyusun semua bahan-bahan, ditempatkan pakai tempat. Nah, sekarang kita langsung ke tahap menyusun lady fingersnya ke tempat yang sudah kita ada. Tahap pertama yaitu lady fingersnya itu kita celupkan ke larutan espresso, tetapi jangan kelamaan ya. Jadi hanya seperti ini saja dan tidak perlu lama-lama ya, karena nanti dia akan terlampau basah ya. Ya. Lakukan tahap ini sampai dia menutupi di bagian bawah ya, lady fingersnya. Pastikan kopinya dingin, jangan kopi panas, karena kalau kopi panas nanti lady fingersnya akan jadi lembek, terlalu lembek ya. Seperti itu. Jadi disusun yang rapi seperti ini ya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu kita tuangkan tadi adonan mascarpone dengan whipped cream ke bagian atas lady fingers. Nah, kita ulangi juga step pertama tadi ya, yaitu menyusun lady fingers yang kita celupkan ke kopi di atas mascarpone cheese tadi. Pastikan tidak berlebihan kopi ya, jadi jangan berendam terlampau banyak karena nanti jadi becek tiramisunya. Terserah selera kalian
bagaimana mau cara menyusunnya ya. Yang penting dia seperti layer jadinya ya. Bisa dikreasikan masing-masing ingin seperti apa, atau mau menggunakan wadah yang lain atau tempat yang lain. Misalkan kalau misalkan mau dijadikan untuk jualan, bisa pakai wadah stopless ya, yang kecil-kecil, jadi udah per porsi. Nah, kemudian tahap selanjutnya kita oleskan lagi adonan mascarpone ke bagian atasnya. Nah, sekarang ini tahap terakhir ya, sisa mascarpone dengan krim tadi yang ada kita letakkan di bagian paling atas. Kemudian dirapihkan agar kelihatan lebih cantik. Nah, tinggal dirapihkan ya, pakai alat seperti ini, palet. Nah, kira-kira seperti ini ya. Setelah siap seperti ini bisa disimpan di lemari es kira-kira 1 jam, atau lebih baik disimpan sampai besok ya, sekitar kurang lebih 12 jam. Dan setelah itu ini bisa disantap atau disajikan. Nah, sebelum disajikan, bagian atas itu kita taburi dengan cocoa powder. Nah, tahap terakhir sebelum penyajian yaitu kita menaburkan cocoa powder ke bagian atasnya dengan menggunakan saringan ya, agar lebih halus. Tidak usah terlampau tebal, yang penting dia menutupi bagian krimnya. Nah, ini kalau disimpan di lemari es seperti ini, biasanya cocoa powdernya akan jadi basah. Jadi mungkin perlu ditaburi lagi dengan cocoa powder sebelum disajikan. Seperti itu. Nah, untuk yang lebih enak biasanya menggunakan Dutch cocoa powder ya, tapi ini cocoa powdernya yang standar. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan kita taburkan cocoa powdernya lebih awal sebelum disajikan, cocoa powdernya akan menjadi lebih basah ya. Tapi nggak masalah, ini masih bisa kita santap. Sekarang kita coba ya, kita potong. Ini setelah saya simpan kurang lebih 1 jam di lemari es ya. Nanti kita bisa taburkan lagi cocoa powdernya. Nah, seperti ini hasilnya. Tinggal disajikan dan taburkan kembali cocoa powder di bagian atasnya. Nah, seperti ini jadi tiramisu homemade ya, tanpa menggunakan kuning telur ya. Jadi ini aman. Ini bisa disimpan di lemari es sampai 3-4 hari ya, tergantung dari juga ketahanan krim tersebut atau dari mascarpone cheese-nya. Nah, bagi yang suka dengan resep ini, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Terima kasih untuk yang sudah selalu dukung channel saya. Jangan lupa di-share juga, dan ya bagi yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dan di-share ke teman-teman kalian juga ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih untuk selalu stay tune di channel Ivan Chris NZ. See you next time.